A few moments later. Ya, pero. Ya. Pull. Oh. Ya. Ya. Kayaknya nggak seru kalau misalnya tuh kita nggak kenalan. Kan kata pepatah tuh ya, tak kenal maka tak sayang. Udah sayang malah ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Jagahya, absen 9. Nama saya Jabula Nugroho, absen 1. Saya Muhammad bersama absen 11. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang demokrasi dan era pertama tahun 1999 sampai 1959. Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan luas kepada warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Pada masa ini, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. 1. Kondisi politik. Pada masa ini, Indonesia menggunakan sistem parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini menyebabkan seringnya pergantian kabinet karena koalisi partai yang rapuh. Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota parlemen dan konstituan. Diikuti oleh banyak partai politik besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Ketidakstabilan politik ditandai dengan seiringnya pergantian kabinet yang mengakibatkan program pemerintah sulit berjalan dengan efektif. Ketidakstabilan politik dan kegagalan konstituan untuk menyusun konstitusi baru mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang mengakhiri era demokrasi liberal. 2. Kondisi ekonomi. Perekonomian Indonesia pada masa ini belum tertata dan sering mengalami kesulitan. Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sebagai hasil konferensi meja bundar. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan termasuk gunting Safruddin, pemotongan nilai uang, gerakan benteng mendukung pengusaha pribumi, dan nasionalisasi DJavaC Bank. Namun, kebijakan ini tidak cukup untuk menyelamatkan perekonomian yang masih lemah. Ekonomi sangat bergantung pada ekspor pertanian dan perkebunan, sehingga jika permintaan ekspor turun, ekonomi akan melemah secara signifikan. 3. Kondisi sosial budaya. Jumlah penduduk meningkat pesat, namun tidak diimbangi dengan tenaga ahli yang memadai untuk membangkitkan industri. Kota-kota di Indonesia mulai berkembang, dan kesejahteraan penduduk secara umum meningkat dibandingkan masa revolusi. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai pemberontakan di daerah-daerah yang menambah beban biaya keamanan dan mempengaruhi stabilitas sosial. Kesimpulan, era demokrasi liberal menunjukkan tantangan dalam mengimplementasikan demokrasi di Indonesia yang baru merdeka dengan masyarakat yang sangat beragam. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri demokrasi liberal dan memulai era demokrasi terpimpin.